Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga kabar kalian baik di sana. Kenalin, aku Venudia. Kali ini aku mau belajar bareng kalian untuk kerjain soal listrik dan magnet. Soalnya seperti ini. Nah, jadi ada dua buah titik muatan, dibuat konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Ada muatan merah dan ada muatan hijau. Muatan merah misalkan kita simbolkan sebagai Q1, muatan 1, yang nilainya 5 mikrocoulomb, dan ada muatan hijau, kita simbolkan Q2, yang bernilai minus 10 mikrocoulomb. Pertanyaannya adalah, hitung vektor medan listrik pada posisi A. Posisi A itu, yaitu ketika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0 meter. Di sini ya. Oke. Pertanyaannya vektor. Oke. Kalau kalian ingat, vektor itu terdiri dari nilai satuan dan juga arah, gitu kan. Nah, vektor medan listrik sendiri, itu simbolnya apa? Oke, benar. Medan listrik itu simbolnya E. Karena vektor medan listrik, maka kita perlu memberikan tanda panah di atasnya. Oke. Vektor medan listrik, tadi itu vektor ya, vektor itu terdiri dari nilai, jangan lupa dia itu ada satuannya dan ada arahnya. Ini vektor medan listriknya, nilainya itu kita simbolkan dengan E biasa, nggak ada tanda panahnya, dan arahnya itu kita tuliskan sebagai R topi, gitu ya. Ini vektor satuan ya, R topi. Oke. Nah, kita tahu, jadi gini, kenapa sih titik A itu masih berada dalam medan listrik, gitu kan? Kenapa? Karena muatan yang bermuatan listrik, dia pasti memiliki gaya atau garis gaya listrik, gitu kan? Nah, misalkan kita tahu muatan itu ada dua ya, muatan positif dan muatan negatif. Misalkan muatan positif, positif apa deh? Ini ya, yang Q1 kan positif. Bentar, positif. Nah, muatan positif dia punya garis gaya listrik yang arahnya kemana? Yaps, arahnya ke luar. Arahnya keluar ya, keluar. Sedangkan yang muatan negatif itu memiliki garis gaya listrik yang arahnya kemana? Ya, kebalikannya, yaitu ke arah dalam. Nah, pertanyaannya itu vektor medan listrik pada posisi A. Nah, misalkan di sini udah ada titik A. Titik A di sini. Nah, katakanlah di sini. Ini titik A. Nah, garis gaya listrik dari Q1 dan Q2 itu masih mempengaruhi titik A ini, gitu. Kalau kita perpanjang nih, ini kan sebenarnya banyak ya, seret itu masih banyak. Ini ya, seret. Nah, ini tuh masih kena gitu. Yang hijau juga. Karena kita gambar lagi di sini. Ini kan seret. Nah, ini ya. Nah, titik A itu kenapa masih dipengaruhi medan listrik?
Kenapa masih berada dalam medan listrik? Karena apa? Karena dia masih dipengaruhi oleh garis gaya listrik dari muatan 1 maupun muatan 2. Kayak gitu. Oke. Nah, biasanya dosenku tuh ngajarin kalau untuk mencari vektor medan listrik itu kita perlu untuk mencari nilainya dulu, baru mencari arahnya. Oke, jadi nanti yang pertama kita itu mau cari nilainya dulu. Nilai dari vektor medan listriknya, which is itu E. Kemudian yang kedua kita mau cari arahnya, yaitu R topi. Oke. Yang pertama kita gambarin dulu medan listrik yang di titik A dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatan 2. Oke. Misalkan ini ada titik A. Oke. Nah, muatan Q1 misalkan ada di sini. Di sini. Kemudian ada muatan Q2, misalkan dia di sini. Ini kan. Nah, karena muatan Q1 itu bernilai positif, positif itu garis gaya listriknya ke arah mana? Ke luar. Oke, jadi kalau kita gambarin, kenapa hijau? Ini kan, seret. Itu, nah, di sini akan menghasilkan EA1. Medan listrik di titik A yang dipengaruhi oleh muatan 1. Sedangkan yang hijau, yang muatan 2, itu dia muatannya bernilai negatif sehingga garis gaya listriknya ke arah dalam. Oke. Nah, jadi gini ya. Garisnya mengarah ke muatannya. Kayak gini. Yang ini kita sebut sebagai A2. Jadi kita tahu besarnya vektor medan listrik pada titik A itu adalah penjumlahan dari besarnya vektor medan listrik EA1 ditambah vektor medan listrik EA2. Oke, inilah yang akan kita cari nantinya. Oke. Nah, supaya mudah kita perlu cari nilainya dulu. Baru arahnya. Cari nilai. Oke. Yang pertama kita cari nilainya EA1. Oke. Sebelumnya ini dulu guys. Kita tahu vektor medan listrik. Nah, ini kan simbolnya. Itu rumusnya adalah K Q per R kuadrat R topi itu. Nah, ingat tadi vektor itu terdiri dari nilai dan arah. Nilainya mana? Ini nilainya K per R kuadrat, sedangkan yang ini arahnya. Nah, kita mau cari nilainya. Nah, kalau kalian ingat, untuk mencari nilai dari suatu vektor,
Misalkan ada suatu vektor, kita ingin cari nilainya. Nah, caranya adalah kita perlu mutlakkan dia. Nah, gini. Jadi, untuk mencari nilai E, atau nilai dari vektor medan listrik E itu sama dengan kita perlu mutlakkan vektor medan listriknya. Nah, berarti rumusnya menjadi K Q per R kuadrat R topi. Kita masukkan ke dalam garis mutlak. Kalau kalian ingat, garis mutlak itu apa sih? Dia kuadrat akar, gitu kan? Misalkan A di dalam garis mutlak. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah A kuadrat di akar, gitu kan? Oke. Jadi, dari rumus ini, sebenarnya kita perlu akar, yang perlu kita garis mutlak itu hanya Q-nya. Kenapa? Karena R sendiri itu sebenarnya pasti positif, kemudian K itu nilainya konstanta, dan R topi itu adalah vektor satuan yang nilainya 1, sedangkan Q itu muatan yang nilainya bisa positif dan nilainya bisa negatif. Jadi kita bisa tuliskan E itu rumusnya menjadi K garis mutlak Q per R kuadrat dikalikan 1, gitu kan? Karena R topi itu nilainya 1. Oke, sekarang kita baru mencari nilai E A satunya, yaitu K Q, seperti ini Q1 per R A1 kuadrat, gitu kan? RA1 berarti jarak antara titik A, antara titik A ke muatan 1. Oke, nilainya K itu konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nilainya 5 mikrocoulomb. Dalam mutlak ya. 5 kali 10 pangkat minus 6 per RA1 kuadrat. Oke, kita mau cari RA1. Jadi ini ada titik A, ya kan? Kemudian ini ada muatan 1. Nah, kita simpelnya pakai Pythagoras aja. Ini kan berarti aja. Ini adalah RA1-nya. Ini 0, ini kan 0, ini 1, ini 1. Berarti segini itu panjangnya berapa? Panjangnya 1, gitu kan? Segini panjangnya berapa? Segini panjangnya 1 juga. Oke. 0 ke 1 ini panjangnya 1. 0 ke 1 itu panjangnya itu 1, gitu kan? Kalau kita pakai Pythagoras berarti RA1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. RA1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1. RA1 kuadrat sama dengan 2, maka nilainya RA1 sama dengan akar 2. Oke. Jadi nilainya akar
2 dikuadratin. Nah, berapa ini? 9 kali 5, 45. 9 dikurangi 6, 3. Akar 2 kuadrat itu 2. Oke, kita hitung aja langsung nilainya. 45 bagi 2. Kenapa ini maksudnya? 45 bagi 2, 44 bagi 2, 22, berarti 22,5 kali 10 pangkat 3. Ini nilainya ya. Satuannya E apa? Karena E itu adalah F per Q ya, berarti satuannya Newton per Coulomb. Oke. Newton per Coulomb. Kemudian kita cari EA2. EA2. Rumusnya apa tadi? K dikali? Oke, benar. Q. Terus? Oke, benar. Dibagi R. Jangan lupa. Q-nya Q berapa tadi? Q2. Oke, betul. Per R berapa berarti? RA2. Oke. Ini K berapa? Benar. 9 kali 10 pangkat 9 Q2. Berapa nilainya? Minus 10 mikrocoulomb. Minus 10 kali 10 pangkat minus 6 per RA2. Jangan lupa kuadrat, ya kan? Astagfirullahaladzim. Cukup loading ya. Kenapa? Nah, udah. Muatan 2 itu terletak pada X 2 meter dan Y 1 meter. Oke. Kalau kita kembali ke ini tadi, ini misalkan ada A, ya ini A, berarti ini ya, ini yang oke. RA2. Nah, ini 0, ini 1, salah. Ini 2, ini 1, ini kan? Makanya ini jaraknya 2, sedangkan ini jaraknya 1. Oke, kita mau cari nilainya RA2 kuadrat sama dengan, berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. RA2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1. RA2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Maka RA2 nilainya berapa? Akar 5. Oke, benar. Akar 5 dikuadratin. Oke. Karena dia mutlak, berarti jadinya plus ya. 9 kali 10. Berarti ini 90 kali 10 pangkat 3 dibagi sama 5. Oke. 90 bagi 5. 100 bagi 5, 20. Jadi 18. 18 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Oke, alhamdulillah udah selesai untuk cari nilainya. Yang kedua baru kita mau cari arahnya, which is R topinya. Oke. Sini ya.
cari arah atau R topi. Oke, karena tadi itu mana ya? Nah ini ya, vektor E itu sama dengan nilai E dikali sama arah E-nya, yaitu R topi. Karena ada dua nilai, maka juga ada dua arah, yaitu R topinya A1 sama R topinya A2. Jadi, gimana caranya untuk mencari R topi, yaitu dengan, jadi kita tahu bahwa E, ini ya, kita tulisin lagi, vektor E sama dengan nilai E dikalikan R topi, gitu kan. Oh, ini. Misalkan ada vektor A, dia ada nilai A-nya dikali arah A-nya. Misalkan A topi ini kan. Maka A topi itu adalah vektor A-nya, ini kan, dibagi nilai A-nya. Nah, maka akan sama halnya dengan R topi itu adalah vektor R dibagi sama nilai dari R-nya. Atau kita bisa tuliskan R topi itu sama dengan vektor R dibagi sama, untuk nilai dari vektor R kan sama kayak R topi kita mutlakin gitu. Oke. Yang pertama kita cari arah dari RA1 topi. Berarti RA1 vektor dibagi sama RA1 dimutlakin gini. Oke. Ini kan vektor jarak antara titik A ke muatan 1, gitu kan? Nah, kalau kalian ingat, arah itu karena dia garis ya, jaraknya ini berupa garis, dan pada sumbu koordinat X dan Y aja, makanya arahnya itu hanya di dua arah aja, X dan Y. Jadi gini, kita gambar lagi aja, misalkan ini deh, misalkan oke. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggambar garis koordinatnya dulu. Nah, misalkan ada vektor A, arahnya ke sana, ya. Ini misalkan sumbu koordinatnya, yang ini sumbu koordinat X. Kita tahu kalau sumbu koordinat X itu, misal kita sebut dia arahnya ke basis I. Kalau yang Y itu ke arah basis C. Y itu ke arah basis C. Ini vektor A.
Nah, vektor A berarti A sama arahnya. Arahnya kemana? Arah A-nya ke arah sumbu X. Maka kita bisa sebut vektor A itu sama dengan nilai A dengan arahnya ke arah I. Kayak gitu. Karena apa? Dia cuma ada di sumbu X aja, toh nggak ada di sumbu Y. Oke. Untuk yang RA1 gini kan berarti dia. Oke. Ini tadi 1 nilainya kan? Sini juga nilainya 1. RA1. Makanya RA1 nah ini tuh kan sebenarnya gini kan, ditambah 0C gitu kan, karena dia 0 makanya dia nilainya cuma AI. Tapi di sini juga RA1 ini, nah terus kita lihat karena ini kita sudah vektor, kita lihat arahnya kemana? Ke arah bawah. Vektor RA1 ini arahnya ke arah bawah. Kenapa arahnya ke bawah? Karena vektor medan listriknya juga ke arah bawah. Nah, ini kan ke arah bawah, berarti dari atas sumbu Y-nya itu dari atas ke bawah, berarti dia negatif J. Sumbu X-nya juga dari kanan ke kiri, dia juga negatif X. Maka kita bisa sebut di sini negatif 1I, nilainya negatif 1. Enggak, nilainya itu 1. Ini aja deh. Nilainya 1, nilainya 1 yang X ya. Yang X nilainya 1 ke arah negatif I, gitu kan? Ditambah yang Y, arahnya juga 1 ke arah negatif C. Makanya jadinya negatif I topi, negatif J topi. Oke, kita udah dapat vektor RA1 itu min I topi, min J topi. Sekarang kita cari besar vektornya dari RA1. Oke, sebenarnya kita bisa ambil aja yang pekerjaan yang tadi kita udah kerjain ini, RA1 nilainya itu akar 2, tapi kita pengen buktikan aja. RA1 topi, nah, itu kan tadi sama dengan apa? Kuadrat di akar ya kan? Berarti jadinya min I kuadrat ditambah min J kuadrat itu di akar. Oke. Min I topi kuadrat jadinya tuh 1. Min J topi kuadrat itu juga 1. Nah, 1 tambah 1, 2, nilainya akar 2. Oke, sama toh? RA1 ini kan sama kayak RA1. Nah, nilainya akar 2. Oke, sekarang tinggal cari yang RA2 topi. Vektor satuan A2. Berarti di sini RA2 vektornya dibagi sama nilainya RA2. RA2 tadi arahnya gini ya. Nah, kita bedakan. Jadi agak miring gini ya. Nah,
arahnya EA2 itu kemana? Ke atas ya, ke atas. Terus tadi nilainya ini 2, ini 1, ini kan? Ini RA2 oleh karena itu RA2, nah karena ke atas sumbu X nya tuh ke arah kanan, ke arah positif I sebesar 2, berarti 2I ini kan? Ditambah ini nilai nih arahnya, terus yang di sumbu Y dia ke atas, yang nilainya 1 arahnya ke C. Nah, udah deh, kita cari nilai dari RA2. 2I kuadrat ditambah C, gini kan? C topi kuadrat di akar 2I kuadrat itu 4 ditambah 1 di akar. Ini adalah akar 5. Nah, sama kan? Hasilnya kayak tadi, RA2 itu akar 5. Ini kan sama kayak RA2. 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 Oke. Jadi ini 2I ditambah 1C, kita tulis C aja, dibagi sama akar 5. Udah deh, step terakhir. Makanya untuk mencari vektor medan listrik pada titik A, EA gitu kan, itu sama dengan EA1 ditambah vektor EA2. Berarti vektor EA1 ditambah vektor EA2. Vektor EA1, karena vektor itu terdiri dari nilai dan arah, maka EA1 nilainya dikali sama RA1 topi ditambah EA2 dikali RA2 topi. Bentar lagi selesai. EA1 nilainya tadi ini ya, 22,5 kali 10 pangkat 3. 22,5 kali 10 pangkat 3 dikali RA1 nya min I min J per akar 2. Kita kali min I topi min J topi per akar 2 ditambah sama EA2 tadi nilainya 18 kali 10 pangkat 3 dikali sama R topi A2 itu 2I plus J 2I plus J per akar 5. Oke, tinggal kita tambah-tambah. Oke, akar 2 berapa guys? Coba kita cari dulu akar 2. 1,414. Jadi 22,5 dikali 10 pangkat 3 min I topi min J topi, oke, dibagi ini aja, itu baginya di sini. Nah, 1,414 ditambah akar 5 berapa? Di situ 18 kali 10 pangkat 3 dibagi akar 5, 2,236.
2,236 dikali 2I topi ditambah J topi. Oke, 22,5 dibagi 1,414 nilainya 15,91. 15,91 dikali 10 pangkat 3 min I min J ditambah 18 dibagi 2,236 sama dengan 8,05. 8,05 dikali 10 pangkat 3 dikali 2I plus J. Oke, kita satuin I sama I dan J sama J nya, berarti 15,91 kali 10 pangkat 3 ini ya, ini kan. Terus yang ini ditambah 8,05. Ini kenapa jelek ya? Loading. Mudah banget ngapus, jadinya loading. Nah, udah 8,05. Nah, dikali 10 pangkat 3. Oh ya, dikali 2. Langsung aja. 8,05 kali 2 berapa? Iya. Hapus lagi guys, seperti ini aja. Ya ampun, mantap. Gila. 8,05 kali 2 berapa? 8 kali 2 16, jadi 16,1 ya. Oke, sabar. Wait. 8,05 16,1 kali 10 pangkat 3I. Terus yang ini J, berarti minus 15,91 kali 10 pangkat 3 J ditambah 8,05 kali, kenapa ya 5 aku kayak gitu, kayak 10 pangkat 3 J. Oke, kita hitung. Yang I 16,1 dikurangi 15,91, nilainya 0,19 I. Oke, ini jadinya negatif ya. 8,05 dikurangi 15,91 minus 7,86 C. Oke, jangan lupa dikali 10 pangkat 3. Satuannya apa? Newton per Coulomb. Alhamdulillah. Jadi jawabannya ya guys. Jadi kalau digambar dari soal yang tadi, nih ya, yang merah tadi arahnya ke bawah ya, ke bawah, yang hijau arahnya ke atas. Nah, kira-kira nanti
besar resultannya itu 0,19 I ke arah positif X dan ke arah negatif C. Berarti kira-kira gimana ya ini gambarnya? Ya ke arah sini lah ya. Positif X sama negatif C kayak gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini tadi A1-nya, terus ini A2-nya, ini A-nya. Yang ini ke arah I positif, yang ini sini. Masih loading lagi. Y ke arah Y. Oke. Ke vektor 1-nya gitu. Sudah, alhamdulillah. Jadi gini. Makasih udah belajar bareng aku. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa barokah dan bermanfaat untuk semuanya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.